رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الدائرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه وروي أن موسى عليه السلام ناجى ربه وقال إلهي هل أكرمت أحدا مثل ما أكرمتني حيث أسمعتني كلامك. والله تعالى يا موسى إن لي عبادا أخرجهم بآخر الزمان وأكرمهم بشهر رمضان وأنا أكون أقرب إليهم منك فإني كلمتك وبيني وبينك 70,000 حجاب. فإذا صامت أمة محمد وبيض شفاهم وأسمرت ألوانهم أربع تلك الحجوب وقت الإفطار. يا موسى طوبى لمن عاقى الشفاعة وجعله في رمضان ولا أجازيهم دون لقائي. Para hadirin, para hadirat, as-shaimun, as-shaimat, dan seluruh pengurus Masjid Fathul Iman, mudah-mudahan kita semua di hari yang ke-17 ini senantiasa mendapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat rahmatnya Allah, mendapat maghfirahnya Allah, dan mendapat itqun minan nar, terbebas dari segala kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita hari ini bertepatan dengan 17 Ramadan yang masyhur dalam sejarah agama Islam, yaitu adalah malam atau hari nuzulul Quran, turunnya kitab suci Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan masyhur juga kalau kita yang mawas diam di Palangkaraya di sekitar tahun 1990, Masjid Fathul Iman ini masyhur di kalangan masyarakat disebut Masjid Al-Quran, karena di mukanya ada tulisan Al-Quran, Al-Quran, gambar Al-Quran. Masjid apa ya? Masjid Al-Quran. Nah, kita lewat Masjid Al-Quran dari tadi. Berarti lewat Masjid Fathul Iman. Berarti subuhnya, subuh Sabtu tanggal 17 Ramadan, sembahyangnya Tuhan kita samaan di Masjid Fathul Iman, Masjid Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yaitu disebutkan kami turunkan Al-Quran yang mana merupakan syifa, obat dari segala belenggu-belenggu hati, baik obat zahir maupun obat batin, serta berisi rahmat keselamatan. Arti rahmat itu keselamatan dari bagi orang-orang mukmin. Apa saja yang menjadi obat bagi kita dalam Al-Quran
semuanya asal kita yakin. Ya, obat hati surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu dua surah itu, surah Wadduha dan surah Alam Nashrah adalah surah gandeng. Itu disuruh kita supaya menjadi hati kita ini senantiasa usaha, bahagia, gembira, dan menjadikan kegembiraan tadi kemudahan bagi awak kita dan kehidupan kita. Jadi kawan jangan ditinggalkan dua surah itu tadi. Wadduha yaitu surah yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ini dari papa menjadi kaya, dari hina menjadi mulia, dari kada dipandang orang menjadi dihormati. Itu surah Wadduha. Artinya ingat-ingatan menjadi Tuhan, hadis ingatan-ingatan nikmat, nah itu obat kalau sudah kita berdaring karena memikirkan satu penyakit, sakit mata aja, nanti pikiran mata aja. Ibarat anak muda itu sedikit jerawat ini yang dilihatin. Ada mau ngeliatin yang lain, mata seorang bunga, situng macam, jerawat sedikit aja diurusin, diobatin. Soalnya katanya bertambah hampir, bertambah banyak. Jadi Tuhan jangan melihat yang dilihat nikmatnya, nikmat yang banyak. Dan di surah Tuhan kayak orang bulan Ramadan nih. Kenapa ada sebagian dan sanak kita musafir ada, garing Tuhan ada, nang dipikirkan kesehatan, nang dipandang kesehatan. Aku puasa ya, aku emah kalau mau puasa mahir kalau mahir padahal mahir aja. Aku puasa karena mau begawi. Bertuhan lawan gawian, maka disuruh kita itu membaca Wadduha, lalu dilanjutkan Alam Nashrah Laka Sadrak, surah Al-Insyirah 8. Ya, banyak fungsi Al-Quran. Anda selamat di mana aja, jangan tinggalkan surah Yasin dalam kehidupan. Bahkan Abah Guru Sekumpul pernah mewasiatkan kepada murid Cidin menjadi imam di Ramadan. Banyak awal tersedian imbas sembahyang baca Yasin, wasiat 5 kali sehari baca Yasin. Karena di dalamnya ada keselamatan yang nyata. Kalau kita di perjalanan, terus di perjalanan itu asa gundah-gulana, mata mengantuk dari menyopir, usia, tapi seorang harus sampai ke tujuan. Awak sakitan, takutan kalau bilang bahaya. Jangan lupa membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bacanya selama ingat ayat ini, kada mau tabrakan, kada mau kecelakaan. Masih ingat, punya kada ingat ya Allah Ta'ala turunkan lengkap sudah. Hendak kabul hajat baca ayat, tapi
syaratnya pakai baju hanyar. Pakai baju hanyar. Kabul aja turun dari rumah. Baca falamma qada Zaidun mataran zawwajnakaha. Falamma qada Zaidun mataran zawwajnakaha, sampai 3 kali. Di surah Al-Baqarah cari jadian saat Quran dan Sahabat dan bentuknya. Baca itu kisah Rasulullah kawin. Kamu lanjut kalau kawin kan? Ya kawin lawan mantan bini anak angkat Sidin Zaid bin Harithah. Allah namanya orang supaya bukan karena nafsu Nabi kawin, tapi supaya ada hukum. Artinya anak angkat itu bukan anak bujuran, supaya keluar hukum bakas bininya bukan anak seorang boleh dikawini. Ya, bukan ditalak oleh Zaid bin Harithah sampai masa iddahnya. Allah perintahkan Rasulullah mengawini mantan bini anak angkat Sidin. Nah, supaya jadi hukum. Artinya anak angkat itu tidak sama dengan anak bujur. Nah, kalau perempuan biar mengangkat anak kebinian, lalu si gapai-gapai pas sudah bicara anak tadi, janganlah haram duduk batal nyempilnya lain, dan jangan juga dinisbahkan lawan kita, karena sekian karena bisa dapat bala. Karena umpama bertujuan seorang pegawai negeri bisa anak angkat menyambutnya ke seorang dapat jatah baras setiap bulan, lalu disebahkan dia umpamanya adul angkat dia nyalanya bisa binti adul, padahal abahnya anak. Kada boleh ini sebahagian tetap bisa binti anak. Nah, jangan karena dunia lalu kita melanggar hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau kaya, hendak sugih, jangan lepas daripada membaca surah Al-Waqi'ah. Sudah masyhur kita. Ibnu Abbas banyak bisi anak. Lalu ditanya, biar kalau berusaha anak dia hampir 10, kayak apa biar diperoleh mencukupi? Maka dijauh oleh Sidin, aku ditinggalkan kekayaan dari Rasulullah maka dah habis-habisnya. Apa itu? Yaitu surah Al-Waqi'ah. Kalau kita senang mentalkinkan orang ke kubur, mengantar kawan ke dalam kuburan, melihat kubur terkadang, melihat betapa sempitnya ruang kubur, maka kubur seorang darah lebar luas, baca surah Tabarak al-Mulk ya Allah. Jadi solusinya sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya tempat tidak banyak hantunya, banyak kuntil anaknya, banyak kuyang masuk biskop saja. Ya, kalau dalamnya kuyangnya Pak, masuk biskop kuyang. Baca Rabbi a'udzubika ayat Quran, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyadurun. Lengkap sudah dalam Al-Quran. Kalau dia mau jadi anak dia jadi orang sukses, dia dihormati orang, rumah tangga damai, senyum, bahagia, ada sengketa sama sekali. Wahai tetangga, selawaan sebagaimana baca di dalam sujud terakhir, yaitu apa ayatnya? Ayatnya
muttaqina imama ujungnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita supaya bahagia begini, kata Tapi Salim biar membawa duit, kadang membawa duit ke rumah. Udah lama-lama mau usaha sama aja, hampir sama-sama mau usaha, tak kayak bini sayang. Nah ini alih menjadi biasanya bini ada duit abang sayang, ada duit abang ditendang. Dipasangkan dulu doa-doa tadi. Karena kata Imam Al-Ghazali, kita harus persiapkan di badan kita ini senjata-senjata. Nah inilah hebatnya kemuliaan Al-Quran. Kalau kita ingin anak kita itu menjadi orang yang berilmu, lapang dada, lupakan di daerah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datangnya lisannya qawli. Nah, tadi dilupakan. Banyak lagi, ada sedikit daripada Al-Quran itu menjadi obat bagi kita dan keselamatan bagi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam munajat kepada Tuhan. Wahai Tuhan, apakah ada seseorang yang engkau muliakan melebihi aku, yang mana kemuliaanmu ini yaitu bisanya, mampunya aku berkomunikasi langsung dengan engkau. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau anak biar supaya lancar membaca Al-Quran, bacakan ayat itu. Wa kallamallahu Musa taklima. Lupakan dengan minum makannya, ambil HP-nya, jurung ikhraq sebenarnya. Insyaallah lancar dengan baca Al-Quran. Mana ada di TV Beno, enak ya seharian semalam kayak anak awal baca Al-Quran. Kemudian jadi intinya kemuliaan Nabi Musa itu dengan bisa berkalam dengan Tuhan. Ada kan seseorang, bukan Nabi. Nabi Musa bertanya ini bukan ada Nabi lain, bukan. Tetapi kata-kata Nabi Musa, adakah orang lain? Maksudnya orang biasa, orang lain. Apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai Musa, aku mempunyai beberapa hamba-hamba. Umumnya mempunyai hamba-hamba yang aku keluarkan di akhir masa, di akhir zaman. Maka kalau tadinya engkau itu mulia dengan bisa berkalam dengan aku, maka aku lebih memuliakan mereka dengan bulan suci Ramadan. Ini umat ini sangat luar biasa. Yaitu kan berpikir Pak, memuliakannya dengan bulan suci Ramadan. Bukan kita zaman Nabi Musa, kadang-kadang bisanya malah rudal. Wah ini zaman umat Nabi Muhammad, ya kan harap-harap bisa rudal patah, rudal sekil, tambur mah Israel. Dapatnya buat Rasulullah, hancurkan dirinya. Terakhir itu lebih hebat dari Jakarta, makanya hancur dapatnya umat Rasulullah aja. Nah di sini luar biasa. Umat Nabi Muhammad SAW, kalau bunyi sehingga berbunyi gembira luar biasa.
Eropa. Tapi kalau Yahudi dengan serinya bahan tambur masuk ke dalam bunker, kalau bom turun ledakan, bunyinya sama serinya, tapi fungsinya beda. Ini hebatnya umat Rasulullah. Ya, artinya serinya satu kata, tapi makna lain. Kematian satu kata, tapi makna lain. Kematian bagi umat Nabi Muhammad adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah bahagia. Kematian bagi orang kafir, orang Yahudi, maka adalah bala, siksa, penderitaan yang mengerikan. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut itu. Bahkan kata Allah, aku wahai Musa lebih dekat dengan engkau, lebih dekat dengan mereka dibandingkan engkau. Hadis kutsinya telah mengatakan. Jadi tingkatan walian nang sahih ini nang puasa tingkatan Nabi. Ya, tingkatan Nabi. Kamu Tuhan Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat dulu tapi gagal. Jadi Ramadan ini produk gagal bagi umat dulu, berhasil bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang mengerti, maka tidak mau meninggalkan puasa Ramadan, tidak mau meninggalkan sholat tarawih, karena fungsinya sangat luar biasa. Ya, siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah tentang keutamaan sholat tarawih. Kenapa siangnya disuruh uyuh-uyuh, malamnya pun disuruh beribadah? Man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Siapa yang menghidupkan Ramadan? Apa faedahnya wahai Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, malam ini kita malam 18. Nah, malam ini jangan sampai tertinggal tarawih. Punya awak mencapai tarawih malam 18. Fungsinya jar Nabi, yaitu adalah nada malakun ya Abdullah, inna Allah ridha anka wa an walidika. Wahai hamba Allah, malaikat berseru di saat Tuhan dia mendirikan sholat tarawih. Malaikat berseru, wahai hamba Allah, sungguh telah ridha Allah terhadapmu dan terhadap ibu bapa. Jadi malam ini tarawih mendapatkan ridha Allah. Artinya ridha Allah sangatnya ridha, tiket masuk surga. Ya, kita kalau mau orang tentang ampun rumah sana, tak salah kita apa di sini, anggap rumah sendiri ya. Ya, jangan kita nak apa-apa. Tapi kalau kita ke rumah orang, nak punya rumah ada sedang, aduh kayak neraka bang. Nak keluar kamar dijalannya orang di muka lawang. Kayak apa ini? Nak murid jauh. Pesawatnya ada karena ada penunda pesawat karena rudal Iran masih berseliweran ke sana kemari. Kan bahagia ini tiket luar biasa. Mana ayatnya radhiyallahu anhu wa radu anzal kalimat masyaallah, tiket sama-sama. Nah, itu salah satu timnya aja tarawihnya. Yang jelas
Sayyidina Ali berkata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Bahagianya Sayyidina Ali. Sayyidina Umar menghidupkan lagi sunnah tarawih. Ya, kan sejarahnya Nabi keluar di malam pertama Ramadan sembahyang Isya berjamaah, sembahyang ba'diyah Isya, biasanya Nabi mulai ke rumah. Ada istri sembahyang lagi. Sahabat melihat Nabi sembahyang, kata dia sembahyang. Karena Rasulullah itu uswah. Nabi bukan berdoa. Sahabat tak. Nah, Nabi sembahyang diumpati oleh sahabat. Bahabaran kepada kawan-kawannya besoknya Nabi sembahyangnya. Ini batal lima Isya di bulan Ramadan. Lalu dimalamkan wahibah masjid sampai ke luar karena Rasulullah yang mendirikan sholat. Di malam ketiga sahabat sudah berduluan, bukan hanya sampai keluar, sampai ke pelosok, ke sambung saatnya berhibah semua kedatangan. Karena ini ada apa, ini sembahyang lagi. Namun Rasulullah tidak datang. Besoknya paginya hanya dihabari Nabi, aku tidak turun malam tadi karena takut kena dijadikan wajib hukumnya. Itulah tarawih. Maka pergeseran kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar kadang melaksanakan masing-masing ada di Bujo, ada di rumah. Di zaman Sayyidina Umar dikumpulkan menjadi satu. Nah, ini nikmatul bid'ah dari Sayyidina Umar. Seindah-indah bid'ah ya tarawih sampai baik kita dihidupkan lagi oleh Sayyidina Umar. Jadi biar Sayyidina Ali Allah tanamkan umurnya Sayyidina Umar karena menerangi masjid Ka'bah. Nah, kalau kita bersama-sama sembahyang tarawih, kada mundur orangnya. Jangan pas sudah mau 17 menit, 18 menit dia sesak saja lagi. Yang biasanya dimasak ke belakang, malah wayah lebih ditingkatkan. Nah ini. Dan tarawih itu dalam kitab Mazahibul Arba'ah disebutkan anna Hanabilah wa Syafi'iyah, anna Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Hanbaliyah isruna raka'atan wa salasata fitr. Bahwasanya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali melaksanakan tarawih 20 rakaat, 3 witirnya. Wa amma Malikiyah, dan ada pun Imam Malik fasitu wa salasuna rakaat. Jadi kalau biar nampak lebih hikmah lagi untuk Imam Malik, berapa Imam Malik? 36 rakaat. 20 saja keteteran ya. Jadi siapa yang menurut imam, inilah Nabi sebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu kata keluar daripada 4 imam. 3 imam, 4 lebihnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali 20 rakaat, witirnya 3. Ya kita jauhin ya. Jadi ada penanggung jawabnya. Ada bagi ketua PBNU ngaran sini Kiai Sultan Mahmud. Apa itu NU? Ujar sini NU itu yang tidak keluar dari 4 mazhab. Yang tidak keluar dari 4 mazhab yang orang NU. Nah, yaitu orang ahli sunnah wal
jamaah. Apa perlunya kita punya pegangan imam? Sangat penting. Ada bahari dalam kitab Wujud Nabi Bikul Asya, kitab bahari belajar bisa ukur. Itu ada seorang ulama wali, ibaratnya urusan umurnya bahari murid cilik ribuan, banyak hadis murid. Nah, pada waktu mendekat Sakaratul Maut, murid cilik bertanya, anak mati yang kita kami murid, guru, mohon pian kena murid dikubur bertanggung karena dia. Lalu ditanya tentang amal syariat pian, apa jawaban pian? Tentang amal sembahyang, puasa, zakat, haji dan amal lain. Maka kata gurunya Imam Wali ini, kalau bapak nasi pintar, udah berdatangkan. Aku cukup jadi bilang sama orang nakir, tanyakan kepada Imam Syafi'i. Ada penanggung jawabnya. Hari yang punya Imam Syafi'i disebut sama Rasulullah berhuruf kurangnya. Jadi jangan sampai kita apa-apa beribadah di sisi imam, harus ada imamnya. Imam Ghazali memang saja sudah pangkatnya mujtahid mutlak. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlaknya orang memang kadar ilmunya sudah di atas profesor, sehingga mampu berfatwa olah hukum bahwa kadar mau sih tetap berimam kepada Imam Syafi'i. Dan jadi terawih mereka. Kemudian فإني كلمتك وبيني وبينك سبعون البرية فإذا صارت أمة محمد وبيضت سماهم وصبرت أمامهم الوقت الكلب wujud waktu itu. Wahai Musa, kemuliaan apa lagi yang kuberikan kepada umat tersebut, yaitu apabila aku berbicara dengan engkau, di antaramu dan di antara engkau ada 70.000 dinding pemisah. Artinya banyak kali dindingnya adalah berlapis. Kadang awal, kadang kornalihan. Wahai Musa, pingsan melihat Tuhan. Ada sanggup 70.000 lapisan. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Ketika dia puasa di Ramadan, mengangkat hijab itu tadi, semua dinding dari hijabnya terbuka sebenarnya. Ketika di saat bibir mereka itu mengering, perut mereka sudah sangat lapar dahaga, dan berbunyilah namanya sirine tanda berbuka. Di saat itulah hakikatnya bukan makanan yang terbuka, tetapi hakikatnya hijab dari terbuka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, bandingannya kita nikmatnya tetap Tuhan mengenai, namun Tuhan yang kuasanya. Makanya jangan sampai usaha kita memadani, jangan sampai puasa, karena ini adalah imtihan. Artinya bahasa ini gladiasi. Ya, sedangkan kita itu hendak menaikkan bendera yang ada gladiasinya dulu. Artinya coba-cobaan berlatihannya dulu. Hendak acara ada gladiasinya itu urusan yang kecil-kecil aja. Ini urusan yang sangat besar. Bertemu Allah di akhirat. Ya, jannahnya itu. Kullukum sayyaror buka bila hijabin wala turjuman. Semua kalian wahai umatku pasti bertemu Tuhan. Dengan tanpa hijab, artinya melihat langsung. Dengan tanpa berterjemah. Jadi kuncinya latihannya 30 hari nih waktu buka.
bahagia Allah. Nah, demikianlah di saat kita bertemu sama Zat yang Maha mencintai kita, maka bahagianya kayak apa rasanya? Nah, makanya Ramadan ini puasa sebenarnya sepertinya di waktu lapar dan haus. Jangan awal kita Ramadannya diisi aktivitas yang supaya kita itu betul-betul keuyuhan, berasa bahwa buka nikmatnya, berasa nanti latihan ini akan membawa di akhirat. Aduh, bahagianya melebihi kenikmatan surgawi yang lain, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah ya Tuhan akan kami balas, balasannya adalah pertemuan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa ulun sampaikan di pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dengan berkah 17 Ramadan kita semua dicatat sebagai ahlul Quran, dicatat sebagai pencinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicatat sebagai orang yang diterima puasanya 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma arhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya rabbal alamin. Allahumma a'tiqna minan nar wa adkhilna al-jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wa ansur juyusal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'ti kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Biqadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.